Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa Salah Perang TV dimanapun berada, semoga rahmat Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita telah menerima seperti biasa beberapa pertanyaan dari masyarakat kita. Dan seperti apa pertanyaannya kali ini? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura tangguru dewek ya bekatuan masalah tokon rakyat saat pertama sehingga pendengah tiang letang guru suparlan lalu suparlan peraya pendengah tiang dan cara terbaca langsung dalam artian terbaca cuma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tahun terbaca langsung mara isi beliau letokon tahiyat sa kedua. Nah yang pun terbaca langsung munasang sehingga pendengah tiang menurut dengan toak salai ataupun guru-guru ataupun tuan guru ditang waktu barat masalah tahiyat ni segalin terbaca dalam tahiyat pertama melainkan biasa dan terbaca. Nah jadi nunasang tuan guru mu kira-kira jawaban pelunggu sebenarnya. Ampura tangguru sumaniki sekarang niki pengeruang dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang bacaan tahiyat yang saya pahami, apakah benar seperti yang didengar oleh Bapak yang bertanya dari salah seorang ustadz bahwa di tahiyat pertama hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Jawabannya iya, betul. Tahiyat awal cukup membaca at-tahiyatul mubarakat as-salawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sampai di sana lalu bangun ke rakaat ketiga. Baru kemudian pada tahiyat akhir disempurnakan sampai habis. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Jadi memang benar seperti yang didengarkan itu. Tetapi kalau memang mungkin selama ini bacaannya lain atau mungkin sejak tahiyat awal sudah lengkap bacaannya pun tidak masalah, tidak sampai membatalkan salatnya. Tetapi memang cara yang kita diajarkan oleh para ulama-ulama sebagaimana tertera juga dalam kitab-kitab fikih, untuk tahiyat pertama atau tahiyat awal itu sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saja. Selain supaya bersegera melanjutkan ke rakaat berikutnya, juga sebagai jaminan melanjutkan salatnya sampai akhir, karena belum tuntas selawatnya, hanya kepada Nabi Muhammad, belum kepada keluarga dan seterusnya. Maka di break sampai di situ supaya nanti di tahiyat akhir dibaca selengkapnya. Ibaratnya, aduh saya harus selesaikan salatnya karena belum selesai selawatnya, kira-kira seperti itu. Jadi benar seperti yang didengarkan dari Ustadz
yang telah disebutkan oleh Bapak yang bertanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis menurut Islam? Sekian, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun rumah tangga harmonis, bagaimana? Kalau soal bagaimana, tentu kembali kepada niat awal mengapa membangun rumah tangga. Itu yang pertama sekali. Niatnya menikah itu apa? Kalau niat menikahnya sudah tidak tepat, maka keharmonisan itu akan bergantung dia. Misalnya nikah sama si A. Kenapa? Karena si A ini kaya. Berarti kan orientasinya kekayaan. Berarti dia menggantungkan kebahagiaan rumah tangganya pada harta. Kalau misalnya ternyata ada penurunan di dalam hal ekonomi, atau nanti ada masalah-masalah keuangan lainnya, maka keharmonisan itu hilang. Nah, ataupun niat-niat yang lain yang sifatnya duniawi, ya, atau semata-mata kesan masyarakat dari di luar. Iya, di luar baik, tapi di dalam tidak tahu. Tapi kalau niatnya semata-mata untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal melaksanakan ibadah, maka itu sudah terasa kebahagiaannya. Artinya ekonomi tidak begitu lancar lah. Dan misalnya dalam hal-hal yang sifatnya keseharian juga tidak begitu seperti umumnya yang kita lihat di film dan lain sebagainya, maka tetap keharmonisan itu ada. Lah kok kenapa begitu tetap harmonis? Karena memang toh niatnya itu adalah supaya tenang beribadah, supaya semakin dekat dengan Allah. Karena menikah adalah termasuk daripada sunnah Rasulullah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orientasinya adalah untuk ibadah, maka keharmonisan itu mudah didapatkan. Selain daripada itu, yang harus dijadikan bahan renungan semua yang berumah tangga, termasuk saya sendiri, adalah kita punya keinginan, suami punya keinginan, istri punya keinginan. Cobalah agar keinginan masing-masing itu sedikit atau sejenak disisihkan. Kenapa? Yang menjadi fokus utama adalah apa keinginan Allah dan Rasulnya dari sebuah rumah tangga itu. Apa yang Allah inginkan dari hubungan suami istri? Apa yang Allah inginkan dari terbangunnya rumah tangga? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari umatnya yang bertemu, menikah, dan membangun rumah tangga? Itu cari, itu pelajari, lalu itu jadikan sebagai target dalam rumah tangga. Maka juga keharmonisan itu akan lebih indah dan lebih terjamin kemudahannya. Kemudian poin lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hak dan kewajiban, atau kewajiban dan hak kepada masing-masing suami istri. Maka cobalah agar suami istri masing-masing lebih mendahulukan kewajibannya masing-masing daripada haknya, sehingga fokus melayani, bukan fokus menunggu dan menuntut haknya terpenuhi. Jadi perbaiki niat untuk apa menikah. Yang kedua, utamakan keinginan Allah dan Rasulnya sebelum keinginan masing-masing suami istri.
Yang ketiga, dahulukan kewajiban masing-masing suami istri sebelum hak masing-masing itu. Ya, itu secara garis besar, walaupun mungkin secara teori mudah, tapi secara praktik saya rasa juga kalau memang ada tekad, makanya kembali kepada niat awal tadi. Kalau memang ridha Allah dan Rasulnya yang menjadi tujuan utama, bukan semata-mata kepuasan pribadi, kepentingan pribadi, atau kepentingan atau kemaslahat nafsu semata, ya, maka itu tentu akan jauh perbedaan rasanya, ya, kalau niatnya itu duniawi atau untuk kebahagiaan atau kepentingan pribadi saja. Tapi kalau ingin mencetak generasi yang menjadi kebanggaan Nabi kelak di akhirat, itu kan motivasinya akan berbeda. Yang dilakukan oleh masing-masing suami istri juga akan berbeda. Tapi kalau orientasinya supaya kaya, supaya ini, supaya itu, ada yang dipamerkan di medsos, itu kan lain lagi. Nah, itulah kira-kira rumah tangga yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk dibangun oleh kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sehingga keharmonisan rumah tangga dapat teraih dengan seindah-indahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Bapak Tuan Guru, apa hukumnya apabila istri tidak pernah mematuhi perkataan suami? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, bahwasanya masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban. Di antara kewajiban suami adalah menafkahi istri, mendidik, mengayomi, melindungi, ya, mengajarkan yang baik-baik, memimpin dengan baik. Itu kewajibannya, ya, membahagiakan di dunia dan di akhirat. Sedangkan kewajiban istri adalah diantaranya adalah mentaati suaminya. Kenapa mentaati suaminya? Karena suaminya adalah pemimpinnya, suami adalah gurunya, suami adalah yang menghidupinya. Ya, kita kalau punya guru kan kita memang sudah seharusnya mematuhi guru tersebut. Kita punya orang tua yang menafkahi dan menghidupkan kita, membiayai kita, memberi kita makan minum, maka sudah seharusnya kita menghormati dan mematuhi perintah-perintahnya. Nah, suami pun posisinya demikian, bahkan suami mengambil semua posisi orang tuanya. Bahkan bukan hanya posisi orang tuanya, posisi kakaknya, posisi semua orang di sekitar istrinya itu dahulu. Ketika diambil oleh suami, maka suami berkewajiban melakukan sebagaimana ayah dari ibu tersebut perlakukan anak atau wanita tersebut. Bila perlu lebih baik lagi, ya. Dan karena dia mengambil posisi orang tuanya sebagai pemimpin bagi wanita tersebut, maka wajar pula dan memang seharusnya wanita tersebut menghormati dan mematuhi suaminya. Bahkan dalam hadis dikatakan, andaikan boleh manusia sujud pada manusia, maka aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Ya. Jadi taatilah suami, itu adalah kewajiban. Yang memerintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya, ya, terlepas dari keinginan suami itu, tapi ini perintah Allah dan Rasulnya. Dengan catatan, perintah atau perkataan suami tersebut adalah dalam koridor yang halal, bukan yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau suami memerintahkan, mengajak, atau menyuruh kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka tidak boleh itu dipatuhi. Tapi selama masih diperbolehkan di dalam Islam, maka wajib dipatuhi. Mungkin ada yang memberi syarat, tapi suami saya begini begitu. Ingat,
kewajiban suami maupun kewajiban istri tidak pernah bersyarat. Dalam arti, tidak pernah dalam Islam diajarkan taatilah suamimu selama suamimu misalnya tetap memberimu banyak uang. Kan tidak begitu. Ya, dalam Islam taati suami selama suami memerintahkan atau mengajak kepada yang halal. Dan itu sekali lagi perintah Islam. Ya, maka wajib mematuhi suami. Jika tidak, maka tentu dosa mendapatkan dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dan membuat rumah tangga kita rukun dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita kupas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur, kami pemerintah Lombok Timur akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin, miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di Puskesmas atau RSUD Selong, cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak, RSUD yang ada di Leban Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di Puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu
kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM, itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah. Ya, jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih. Ya, yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa perbedaan antara syariat, fikih, dan hukum Islam? Mohon penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara fikih, syariat, dan hukum Islam? Ya, mungkin membingungkan, padahal ya itu biasa dalam bahasa manapun, sinonim itu selalu ada. Sinonim maksudnya banyak kata tapi maknanya sama. Termasuklah ini juga syariat, fikih, dan hukum Islam sama-sama maksudnya satu, yakni ajaran ajaran Islam itulah syariat, ajaran Islam itulah fikih, ajaran Islam itulah hukum Islam, terutama yang terkait dengan amaliyah sehari-hari seperti hukum-hukum sholat, ya, ibadah-ibadah, ya, seperti zakat, puasa, hukum puasa, tata cara haji, manasik haji, tentang hukum jual beli, ya, kemudian tentang hukum pernikahan, ya, terus termasuk perdata dan lain sebagainya, bab-bab fikih itu. Nah, fikih itu lah disebut juga dengan syariat, disebut juga dengan hukum Islam. Nah, penamaannya itu juga ada sebabnya. Misalnya fikih, para ulama menyebutnya fikih. Kenapa? Karena didasarkan atau landasannya adalah sebuah hadis yang mengatakan man aradallahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Yufaqihu, nah dari sanalah kata fikih itu muncul, sehingga disebut ilmu fikih karena ilmu tentang memahami ajaran agama atau memahami syariat agama, sehingga disebut fikih yang sebenarnya artinya kepahaman yang baik dan benar terhadap syariat Allah atau syariat Islam. Disebut hukum karena memang isinya adalah tentang hukum Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut syariat juga karena memang tidak
di dalam ilmu itu kita mempelajari tentang apa yang telah disyariatkan, yang artinya ditetapkan sebagai hukum, ya, yang tetap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Jadi itu nama-nama tentang satu ilmu yang sama. Dalam ilmu-ilmu lain juga begitu. Contoh ilmu tauhid. Ilmu tauhid punya nama-nama lain juga, seperti ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu aqidah. Bahkan disebut ilmu fikih juga, tapi fikih akbar namanya. Ilmu tauhid itu. Nah, itu juga punya banyak nama, tapi maksudnya satu bidang ilmu pengetahuan, ya, yang satu. Nah, begitu juga dengan fikih syariat maupun hukum Islam, ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apa hukum sholat dengan cepat? Sekian dari saya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah salat ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Rukun ini apabila ditinggalkan maka salatnya batal. Dia harus dilakukan di dalam salat. Tidak boleh tidak. Jika tidak, maka salatnya batal dan harus diulang dari awal. Itu yang disebut dengan rukun. Berbeda dengan sunnah. Sunnah itu dianjurkan. Jika tidak dilakukan, maka salatnya tetap sah. Cuma anjurannya itu ditinggalkan, maka pahalanya atau kualitasnya yang kurang sempurna itu saja. Tapi kalau rukun ditinggalkan batal, tidak sah salatnya, harus diulang. Di antara rukun-rukun salat adalah tumakninah namanya. Tumakninah itu berdiam sejenak di antara misalnya ketika ruku, ketika bangun dari ruku, ya, kemudian di saat sujud, kemudian di saat duduk, itu semua ada rukun tumakninahnya. Berdiam sejenaknya dengan seukuran ucapan tasbih subhanallah misalnya. Jadi selama tumakninah itu dapat, maka tetap sah. Cepat lambat itu kan relatif. Bisa saja Anda menganggap lambat, saya menganggapnya cepat, kan itu beda-beda. Ya, kadang-kadang bagi seorang tua ini sholat, bagi yang muda ini sholatnya pelan sekali, pegal dia. Bagi orang tua sholatnya cepat, karena dia tidak bisa yang cepat-cepat, sehingga ketika imamnya agak cepat dia merasa kecapean. Sementara bagi yang muda maunya lebih cepat lagi, ya itu kan yang penting adalah tumakninahnya dapat atau tidak. Nah, tapi kalau cepat yang tidak ada tumakninahnya, jadi rukuk bangun sujud, seperti itu, maka hukumnya jelas sholatnya batal, ya, karena rukunnya, salah satu rukunnya tidak terpenuhi, yakni rukun tumakninah. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita membaca atau memegang Al-Quran ketika ia sedang haid? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca dan memegang Al-Quran di saat haid? Nah, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh wudhu juga tidak boleh, ya, tidak boleh puasa, ya, dan juga tidak boleh membaca Al-Quran pun memegang mushaf itu juga sama-sama tidak boleh. Itu sudah diatur demikian dalam fikih atau hukum Islam. Sekali lagi, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh memegangnya, karena dia sedang dalam hadas akbar.
ada beberapa pengecualian. Situasi, kondisi, misalnya dilihat Quran mushaf di bawah jatuh, sebagai bentuk penghormatan diangkat dan ditaruh. Jangan, oh saya haid lalu dibiarkan, sementara banyak hewan berlalu lalang misalnya. Jangan, itu diangkat, gak apa-apa. Sekedar seperlunya ditaruh di tempat yang layak. Atau menjadi guru ngaji di sebuah musola, setiap maghrib sampai isya mengajar ngaji. Nah, begitu haid gimana dong? Mereka yang datang anak-anak ngaji ini terus libur, lumayan semingguan. Nah, enggak begitu. Nah, itu kondisi seperti itu berangkat dan ajar mereka mengaji, tidak masalah. Juga keadaan-keadaan lainnya, termasuk membacanya dengan niat zikir, bukan dengan niat membaca Quran, tapi dengan niat berzikir, karena zikir tidak masalah bagi yang sedang haid, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak boleh membaca maupun memegang mushaf atau Al-Quran dalam keadaan haid, kecuali dalam beberapa kondisi yang diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lamu bissawab. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini barangkali untuk episode kali ini. Pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita jawab dan kupas pada episode-episode yang akan datang. Karena itu langsung saja ya kirim pertanyaannya ke nomor yang di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya Ulama Menjawab di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.